By the way, teman-teman semua, buat Anda yang nonton video ini, tonton sampai selesai, karena di akhir, nanti seperti biasa, saya akan bagikan lagi, kurang lebih di angka 250.000 dikali 3. Wah, kan? Lumayan ya, ada 3 orang yang masing-masing, saya akan kasih 250.000. Yang mampu, nah nanti ya, tonton sampai beres ya, sambil nunggu dulu yang lain ya. Misalkan ada sebuah produk minuman atau makanan baru gitu ya, yang itu sebelumnya nggak tahu apa gitu ya, kebab buah misalkan, kan nggak tahu dulunya apa kan, itu diedukasinya panjang ya. Nah, kalau misalkan ada pemain di situ, pasti panjang edukasinya. Imbasnya apa? Kalau edukasinya panjang, promosinya mahal nanti kan, kemana-mana budgetnya. Balik lagi bareng saya, Deoka Prayoga. By the way, teman-teman semua, saya lagi jalan juga ini, haus. Dan kayaknya kalau misalkan minum teh enak nih ya. Dan sekarang saya lagi di depan sebuah outlet, namanya adalah Es Teh Indonesia ya. Mari kita belanja, bukan belanja ya, minum ya. Plus kita bedah bisnis apa yang bisa dipelajari dan dipraktekkan oleh bisnis Anda. Yuk, come on. Sebelum kita pilih tehnya apa, nyiapin duitnya dulu ya. Oke, teman-teman semua. Nah ini ya, jadi ini salah satu brand milik kawan saya yang kalau di TikTok viral. Poin pertama sebelum saya pesan ya, kalau Anda pengen viral ya, gunakanlah TikTok. Gunakanlah TikTok, gunakanlah Reels ya. Gunakanlah media-media yang sedang lagi naik daun ya, riding the wave, yang dengannya akhirnya exposure bisa jadi tinggi dan ekspresinya kencang gitu. Nah, itu pelajaran penting buat Anda semua yang sekarang brandnya pengen rame ya. Banyak kawan saya juga, teman-teman saya juga, bahkan brand kami pribadi yang itu menggunakan influencer TikTok, akhirnya bisa mendatangkan banyak traffic, termasuk brand Es Teh ini. Salah satu traffic generatornya adalah berasal dari sosmed. Salah satu dari sosmed yang dimilikinya adalah TikTok ya. Mana ini Akang? Kang, beli Kang? Ah gitu. Oh di dia salah. Mana menunya? Iya. Ini menunya. Siap. Yang recommended mana Kang? Yang recommended yang ada tanda daunnya. Oh daun ya. Ya. Oke, itu tuh. Berarti kalau nggak cokolate, es teh tuh. Es teh susu Nusa Berry. Yang paling best seller, apakah? Yang paling best seller di tempat ini Cizu Red Velvet. Oh, yang merah itu ya? Iya. Cizu Red Velvet deh. Cizu Red Velvetnya satu. Oh, ini seakan paling mahal ya, Pak. Dewa Selik dijualin. Satu lagi. Apa bedanya es teh susu Nusantara sama es teh susu Nusa Berry? Warnanya sama. Nusantara itu pakai gula aren. Hah? Kalau Nusa Berry itu pakai stroberi. Nah, yang itu aja lah, apa? Nusa Berry juga Es teh. lagi kosong. Oh, ya. Stroberinya. Oh, stroberinya ya. Belum datang dari sana. Diulangnya Pak, pesannya Cizu Red Velvet large-nya 2, es teh Nusantara large-nya 1. Oke. Totalnya jadi 52.000 pas. 52.000 pas. Jadi barusan saya mesen yang Cizu Red Velvet 2 ya. Satu lagi Es Teh Nusantara 1. Nah, apa pelajaran penting lainnya teman-teman semua? Nah, ini tentang pemilihan brand ya. Jadi kalau saya melihat Es Teh ini fokus ya, fokus ke teh. Nanti kalau kita ngelihat pasar gitu ya, bagaimana pasar Indonesia ini tentang minuman kekinian itu kan memang banyak ya. Ada kayak semacam kopi, ada boba ya, ada apa ini teh nih gitu ya. Menariknya adalah brand teh ini ya, brand Es Teh Indonesia ini fokus banget dengan nama Es Teh Indonesianya gitu ya, membuat orang langsung aware. Siapa sih yang nggak tahu teh? Jadi nggak harus edukasi lagi gitu. Jadi poin pentingnya adalah gunakan sesuatu nama kategori yang sudah umum, tinggal buatlah diferensiasi. Dalam ilmu marketing nanti gini, kalau Anda bermain di ranah kategori baru, tugas Anda adalah diedukasi. Misalkan ada sebuah produk minuman atau makanan baru gitu ya, yang itu sebelumnya nggak tahu apa gitu ya, kebab buah misalkan, kan nggak tahu dulunya apa kan, itu diedukasinya panjang ya. Nah, kalau misalkan ada pemain di situ, pasti panjang edukasinya. Imbasnya apa? Kalau edukasinya panjang, promosinya mahal nanti kan, kemana-mana budgetnya. Nah, Es Teh ini, Es Teh Indonesia ini, orang udah tahu teh. Siapa yang nggak tahu teh? Maka tugas Anda bukan di edukasi, tugas Anda di diferensiasi. Nah, apa diferensiasinya Es Teh Indonesia ini? Anda bisa lihat di menunya, bisa dilihat di sini, gitu ya. Semua akan es teh pada waktunya, dengan tadi ya cokolate, es susu Nusa Berry, es teh susu Nusantara, dan segala macamnya itu jadi dari core DNA-nya tuh teh gitu kan, core-nya teh gitu kan, value-value lainnya adalah ini, berbagai macam rasa itu.
Jadi pelajaran penting buat Anda adalah kalau Anda mau masuk bisnis di kategori tertentu, Anda harus siap menerima konsekuensinya. Kalau Anda industrinya baru, siap diedukasi. Sama kayak di Billionaire Store saya dulu. Dulu belum ada tuh buku-buku mahal. Buku mahal biasanya ada di luar negeri. Buku-buku luar negeri lah gitu ya. Saya masuk pertama kali di pasar Indonesia dengan harga jual 200.000 sampai 400.000. Tantangan saya adalah diedukasi. Banyak orang yang nyinyir. Alah, buku itu doang, paling HPP-nya cuma 15.000. Saya bilang, nggak 15.000, ya 7.000. Lebih parah gitu kan. Karena orang tahunya ya jualan kertas gitu. Sampai akhirnya kita edukasi bahwa yang Anda beli bukan kertas, yang Anda beli ada perubahan. Akhirnya orang terima tuh. Dan akhirnya apa? Kita mulai lead the market dengan jadi brand. Di situ kita market leader untuk buku-buku bisnis praktis dengan premium gitu. Termasuk workshop saya. Workshop saya itu mahal-mahal, teman-teman. 7,7 juta, 8 juta gitu ya. Bahkan ada yang 40 juta. Awalnya masuk ke kategori tersebut, edukasinya panjang. Tapi kalau misalkan Anda sudah masuk ke kategori yang sudah biasa, edukasinya udah tertanam. Berikutnya adalah tinggal di diferensinya apa yang ingin diciptakan. Poin nomor 3, teman-teman semua, berhubungan dengan poin nomor 2 barusan, kalau Anda sudah menentukan diferensiasi, nanti akan ada 3 poin yang harus Anda perhatikan. Pertama, ada yang namanya perbedaan. Berarti kan ininya diferensinya kan perbedaannya bahasa Indonesianya. Perbedaannya 3 jenis. Perbedaan yang melekat pada produk itu namanya diferensiasi. Nah, barusan tuh kan kayak ada Jisoo Red Velvet gitu, Jisoo Avocado, Jisoo Taro, es teh hijau original. Itu berarti perbedaan ada pada produk. Oh, ini mau pakai strawberry, oh ini mau pakai red velvet, gitu. Oh ini mau pakai keju dan segala macam pada produk, gitu ya. Nah, kalau perbedaan tersebut melekat pada yang namanya brand, itu namanya UVP. Apa itu UVP? Unique Value Proposition, ya. Nah, emang bedanya apa, Kang? Nah, kalau UVP itu kawan-kawan ada pada ranah brandingnya. Ya, jadi bagaimana bahasa komunikasi kita ke pasar agar nanti tercipta poin nomor 3, positioning. Apa itu positioning? Perbedaan yang melekat pada pasar. Nah, ini pelan-pelan saya ngomongnya ya. Jadi saya Dewa Selling ngomongin branding gitu. Jadi perbedaan yang melekat pada produk namanya adalah diferensiasi. Perbedaan yang melekat pada branding, pada brand adalah UVP. Perbedaan yang melekat pada pasar, ya, melekat pada pasar, benak pasar adalah positioning. Fokus kita yang mana dong, Kang? 3-nya difokuskan. Ya, bahasanya nanti kalau pas di menu gitu ya, di ST ini Indonesia kan menunya nih. Ini beda-bedanya dibandingkan yang teh yang lain ya. UVP-nya adalah bahasa branding komunikasi di sosmed. Di TikTok, oh ini bawa tadi apa? Es teh, semua akan es teh pada waktunya. Bahwa ini tentang es teh dan segala macam gitu ya. UVP-nya bahwa ini all about teh ada di sini yang macam-macam itu. Nah, nanti positioning-nya adalah bahwa orang-orang yang sekarang mencari minuman yang segar, katakanlah, yang enak, juga yang misalkan yang harganya juga affordable gitu kan, yang pengen minum teh yang dengan berbagai macam varian rasa, monggo ke ST Indonesia gitu. Itu poin nomor 3, pelajaran penting buat Anda. Pertanyaannya adalah gitu ya, kalau ditanya nih ya sekarang, apa diferensiasi produk Anda? Apa UVP brand Anda, produk Anda di mata dalam brand gitu, dan apa positioning Anda bangun? Bisa jawab nggak? Ya. Kalau bisa, silakan. By the way, teman-teman semua, buat Anda yang nonton video ini, tonton sampai selesai, karena di akhir, nanti seperti biasa, saya akan bagikan lagi, kurang lebih di angka 250.000 dikali 3. Wah, kan? Lumayan, ya? Ada 3 orang yang masing-masing, saya akan kasih 250.000. Yang mampu, nah nanti ya, tonton sampai beres ya. Sambil nunggu dulu yang lain ya. Poin berikutnya, pelajaran berikutnya buat Anda adalah, di zaman sekarang, ini penting. QRIS ini penting, ya. GoPay, OVO gitu kan, QRIS ini menjadi sangat penting karena sekarang zamannya cashless ya, bukan less cash ya, cashless. Nah, produknya udah datang. Nuhun, Kang. Siap. Oke, lanjut dulu ya. Di zaman sekarang ini menjadi sangat penting karena banyak orang-orang yang bayarnya tuh pakai HP cetrek gitu ya. Kalau saya barusan kan pakai duit ya, langsung ada cash. Nah, ada orang-orang yang memang hari ini cashless. Dan itu juga gak cuma sekedar untuk mempermudah terjadinya transaksi. Saya pernah ke Cirebon, kawan-kawan, sama kawan saya, makan di sebuah tempat, minumannya enak, terkenal di sana. Pas kita mau bayar, ternyata dia gak bisa nerima ATM gesek, gitu, apa namanya? Ini gesek lah ya, apa itu namanya itu? Dan gak bisa nerima kayak beginian. Apa yang terjadi? Meribetkan kita sebagai customer harus ngambil duit dulu ke ATM. Nah, ini kan pelajaran penting. Jadi poin penting buat Anda semua adalah kalau Anda pengen mempermudah, ingat ya, branding itu salah satunya adalah customer experience. Mempermudah si customer, buyer untuk terjadinya transaksi, sediakan pembayaran yang juga memudahkan. Maka ini difasilitasi dengan baik. Gitu ya.
gitu. Ya, cobain dulu. Pokoknya enak banget yang red velvet ini ya. Aku nyoba yang ini juga deh. Nah, ini konon katanya di outlet ini yang paling rame, paling best seller, paling favorit. Selain favorit juga saya ngeliat harganya yang paling mahal sih. Nah, ini pelajaran juga buat Anda ya. Pelajaran pentingnya buat Anda apa? Dalam dunia kuliner, F&B teman-teman, makanan ataupun minuman, terjadi yang namanya impulse buying. Impulse buying adalah terjadi ketika orang mau beli sesuatu itu dadakan tanpa rencana. Dan sering kali juga ada customer yang tipenya kayak saya, akan bertanya, yang rekomendasi apa, yang best seller apa. Nah, tugas Anda sebagai seorang pemilik brand gitu ya, adalah membuat sebuah skenario bagaimana ketika orang menanyakan hal tersebut. Kalau best seller Anda nggak bisa bantah, karena data yang bicara, oh yang best seller ada yang ini, berarti yang penjualannya paling banyak. Tapi ada yang kedua, yang direkomendasikan ataupun yang favorit. Ini jadi ambigu. Rekomendasi siapa, favorit siapa? Nah, maka tugas Anda adalah mendirect itu dengan skrip gitu ya. Oh, yang ini. Bisa jadi yang ini itu adalah produk yang secara margin paling tinggi atau yang paling mahal, dan ini terbukti. Oh, ini seakan-akan paling mahal ya. Dewa Seling dijualin. Yang direkomendasikan itu adalah yang harganya 19.000. Dan itu artinya apa yang paling mahal? Nah, saya orang yang mungkin katakanlah orang gak sensitif harga, yaudah nyoba itu aja. Dia nggak ngeliat harga. Tapi kan kebayang, hanya gara-gara pertanyaan itu, skrip itu gitu ya. Yang awalnya orang mungkin belinya awalnya cuma beli yang di angka 14.000 doang, es teh susu Nusantara. Bahkan yang ukurannya kecil, ya tiba-tiba dia langsung jadi naik di angka 19.000. Dan kampretnya adalah kampret. Dan asemnya adalah tidak ada ukuran kecilnya. Bisa dipahami ya? Apa pelajaran yang penting buat Anda? Pikirkan skrip tertentu yang bisa ketika Anda lakukan itu secara otomatis meningkatkan penjualan. Kang saya masih gak kebayang. Sini, shoot. Teman-teman lihat. Ya, di sini teman-teman ada yang namanya ukuran kecil. 8K ini kan 8.000 ya. Ukuran kecil. Di sini ada ukuran besar 14.000 ya. Pada saat orang pesan, apalagi bertanya dengan pertanyaan rekomendasi favorit, maka dia rekomendasikanlah coklat teh, gitu ya, es teh lemonade, dan ini nih 3. Yang itu artinya yang 3 ini kan paling mahal. Dan menariknya adalah saat orang milih ini, dia gak bisa pesan yang ukuran kecil. Bisa dipahami nggak? Udah langsung yang gede. Jadi dengan otomatis orang ketika beli itu deh kayak saya ini 2 kan, udah 19 kali 2. Dan itu orang kadang nggak sadar. Maka tugas Anda adalah bikinlah offer sedemikian rupa script yang bisa orang lain langsung beli dalam kondisi yang mahal. Oh ya, mari kita coba. Kamu tim yang mana? Jajan langsung ke Ebon Teh, pesan online sambil rebahan, pesan online sambil rebahan. Ini market mager. Bismillahirrahmanirrahim. Kejunya kerasa banget. Red velvetnya juga kerasa. Saya sih curiga pasarnya ST Indonesia ini adalah pasar anak-anak muda, ya anak-anak mahasiswa, anak-anak SMA gitu kan, yang mungkin orang tua pun ya yang muda lah gitu ya, karena memang menu-menu begini ini cocok untuk pasar mereka. Maka poin penting berikutnya, pelajaran juga buat Anda adalah kalau Anda garap sebuah market, pastikan Anda tahu behavior, karakteristik mereka, ya. Kalau mereka anak-anak milenial, maka milenial lah cara mainnya, termasuk pemilihan media promosinya. Kalau mereka anak zilenial, nah ini saya curiga sih milenial ke zilenial, M ke Z, apa Z, Y ke Z gitu kan, bahkan Z gitu. Makanya warnanya warna pink, warna ungu dan seterusnya. Nah itu poinnya di situ. Pelajari dia ngumpulnya di mana. Udah balik lagi poin nomor 1, ngumpulnya di TikTok, di Instagram. Maka mainkanlah itu teman-teman. Gitu ya. Jadi di sini di ST Indonesia ini kita banyak dapat pelajaran tentang bagaimana cara pemilihan kategori pasar dengan menggarap pasar yang memang sudah umum. Tinggal kita masuk dengan kepenguatannya, diferensiasinya, bagaimana cara meningkatkan omset penjualan, kemudahan transaksi, dan nah poin berikutnya nih, saya nggak tahu nomornya berapa ya, pemilihan outlet, ya outlet ST Indonesia ini, ya posisinya gitu ya, bukan dalam kondisi masuk ke mall, yang di sini, yang sini ya sekali lagi ya, dan saya lihat juga banyak beberapa dia store-nya terpisah. Artinya apa? Orang datang sengaja niat atau kuat sambil, kayak barusan nih saya sambil belanja gitu kan, mampir ke sini gitu ya. Tapi bukan ada di mall. Loh kan kalau di mall gimana? Kalau Anda lakukan itu bukan di mall, maka trafficnya ada traffic mall. Kan bagus dong Kang. Bagus kalau maunya rame. Tapi kalau misalkan maunya sepi itu cukup challenging. Dan karena single outlet kayak begini di luar gitu ya, maka poin pentingnya juga buat Anda adalah pastikan layanan ini
ada Gojek ataupun Grab-nya, sehingga orang bisa pesan secara online, ya, entah itu Shopee Food, GoFood ataupun misalkan GrabFood. Itu ya pelajaran penting, memudahkan orang akses dan memudahkan distribusi, titik-titik distribusinya, gitu ya. Nah, itu adalah analisa beberapa dari saya, hasil bedah bisnis saya tentang ST Indonesia. Tentu ada poin-poin penting yang tidak saya lihat, yang mungkin Anda melihatnya. Sehingga ST Indonesia ini cabangnya sampai banyak, kalau saya sih ratusan ya. Nah, kira-kira apa saja yang menjadi faktor ataupun kunci sukses ST Indonesia sehingga bisa menjadi salah satu pioneer ataupun market leader di industri seperti sejenis es teh gitu ya di Indonesia. Apa aja kira-kira jawabannya? Silakan komen di kolom komentar, jawab. Syaratnya kalau Anda pengen dapetin, like, komen, dan share juga postingan ataupun video ini ya. Itu aja mungkin, sampai jumpa di bedah bisnis berikutnya. Mangga deh, masuk aja.